Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda yang cantik-cantik ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mempertemukan bunda-bunda dengan saya pada hari ini di tempat yang sangat berbahagia ini. Saya di sini akan memperkenalkan dan mempromosikan sekolah kami, yaitu Sekolah Dasar Tunas Bakti. Sebelum masuk ke perkenalan dan promosinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia. Saya didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Bu Dini dan ada Bu Naila, lalu ada juga Ibu Lutfia. Baik, pertama-tama mari kita lanjut ke pengenalan yang pertama, yaitu tentang profil sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Naila. Jadi di sini yaitu Tunas Bakti merupakan sekolah dasar di bawah naungan Yayasan Karasuna yang telah berdiri sejak 1985. Di sini juga ada visi sekolah, yaitu menjadi unggul dalam prestasi dan juga terdepan dalam karakter dan berorientasi pada masa depan. Untuk menjalankan misi tersebut, tentu saja kita melaksanakan pembelajaran yang efektif dan juga terukur dalam pembelajaran, seperti pembinaan terhadap anaknya yang sesuai dengan karakter anaknya sendiri tentunya. Baik, terima kasih itu yang disampaikan oleh Ibu Naila, yaitu ada visi, misi, dan juga latar belakang. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Tentu saja di sekolah kami itu menggunakan guru-guru yang profesional dan juga bisa menjamin masa depan anak-anak ibu, bunda-bunda sekalian. Jadi bagi bunda-bunda yang mau masukin anaknya ke sekolah kami itu jangan ragu, karena guru-guru kami juga sudah profesional dan juga kompeten. Nah, lalu di sini juga ada kurikulum yang kami gunakan dan juga metode belajarnya. Sekolah kami itu berkomitmen kurikulumnya itu unggul dan membentuk karakter siswa gitu. Jadi kita di sekolah ini menggunakan kurikulum yang unggulan dari setiap sekolah tentunya. Lalu ada fasilitas sekolah dasar yang kami gunakan ya. Kami fasilitasi untuk anak-anak bunda, jika anak-anak bunda tuh masuk ke sekolah kami. Salah satunya yaitu gedung sekolah kami itu memiliki milik sendiri dan ada ruang kelas, lalu ada sarana olahraga dan juga fasilitas lainnya yang kami sediakan dan kami berikan untuk murid-murid yang akan masuk ke sekolah kami. Baik, selanjutnya ada program unggulan. Di sekolah kami juga memiliki program unggulan, diantaranya pertama itu literasi dan numerasi terpadu, yang kedua itu program penguatan Pancasila seperti profil pelajar Pancasila dan sains dan tim anak. Selain itu juga ada literasi digital dan coding dasar. Selanjutnya, sekolah kami juga memiliki berbagai ekstrakurikuler, diantaranya itu ada dari bidang olahraga, yaitu pencaksilat, tinju, bulu tangkis, basket, voli, dan lain-lain. Selain itu ada dari bidang seni. Dari bidang seni itu ada seni musik, seni tari, paduan suara, kaligrafi, desain, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada dari pengetahuan, itu ada bahasa asing seperti bahasa Jepang dan bahasa Inggris, dan ada debat. Selanjutnya juga ada dari teknologinya, yaitu ada robotik. Terima kasih. Kemudian berbagai prestasi yang telah diraih oleh SD Tunas Bakti. Yang pertama itu ada penghargaan sekolah favorit nasional pada tahun
2028 sampai 2029. Kemudian itu ada juara umum sekolah hijau dan juara 1 nasional Pancasila dan juara 1 seni tari dan seni lukis pada tahun 2028. Kemudian itu ada juara 1 Kabupaten Pidato pada 2028 dan juara 1 robotik pada 2028. Baik, dari penyampaian yang dari rekan-rekan saya setelah sampaikan dari visi misi, biaya pendaftaran, fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami, para bunda-bunda sekalian, adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang ingin disampaikan terkait sekolah kami? Mau nanya nih, serius. Oke, Bunda, mau nanya Bunda. Coba tuh kalau nanya ini, apa yang membedakan kelas reguler dan kelas khusus? Oke, baik, langsung. Dari segi biayanya kan juga beda ya. Itu tuh yang membedakan tuh apa? Kalau misalkan dari kelas reguler itu kan kelas normal ya. Dari segi harga tuh emang berbeda karena dari guru dan fasilitasnya juga pasti berbeda. Bukan berarti mengistimewakan yang khusus, tapi ini agak dibedakan sedikit aja. Apa yang membedakannya? Karena setiap kebutuhan anak tuh kan berbeda ya. Jadi kan karena kalau misalkan kebutuhan khusus kan butuh yang ekstra, kayak perlu Berarti kelas khusus itu untuk ABK. ya betul. Jadi bukan yang khusus seperti apa ya? Anak yang pintar terus kita bedain juga. Ini kelas reguler dan kelas khusus itu, kelas reguler itu hanya buat untuk anak-anak yang normal yang mau dari segi apapun itu pasti masuknya ke reguler. Tapi untuk kelas khusus itu dibedakan karena ya siapa tahu ya, mohon maaf, dari anak-anak bunda ini ada yang memiliki kekurangan seperti itu. Ya, jawab Bunda. Baik, terima kasih. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Baik Bunda, mau nanya apa? Makanya kan tadi dan mama udah ngejelasin ya kelas khusus dan reguler itu mama jadi untuk pembelajaran untuk kelas khusus itu gimana sih? Pembelajarannya. Iya, pembelajarannya di kelas khusus itu gimana? Terus kira-kira untuk jamnya itu mereka sama apa enggak? Kan kalau kelas reguler itu kemungkinan kayak misal balik jam 5 terus kayaknya pembelajaran ini. Terus kalau kelas khusus sendiri itu gimana? Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus banget. Oke, di sini tuh untuk kurikulum ini kita ada menggunakan kurikulum unggulan yang menurut kita apa ya? Baik Bunda, izin menjawab ya Bunda ya. Untuk kurikulum dan gaya belajar itu di sekolah kami juga ada KPI ABKSD, yaitu kurikulum pendidikan inklusif dan berkebutuhan khusus, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar sesuai kebutuhannya. Jadi Tentu aja pembelajarannya berbeda ya daripada anak sebelumnya, dan juga kan kalau misalkan terkait jamnya itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan si anak. jadi itu yang membedakan dari kelas normal dan kelas khusus itu adalah cara kita menyampaikan dan mengayomi anak murid tersebut. Karena kan kalau misalkan anak murid yang normal itu kan ada yang introvert, ada yang extrovert gitu. Jadi cara penanganannya juga beda, dan untuk kelas khusus itu diadakannya guru-guru yang khusus yang benar-benar buat si anak ini gitu. Seperti itu. Lagi, terima kasih pada bunda-bunda yang telah menghadiri acara ini, dan terima kasih juga telah mendengarkan promosi sekolah kami dari awal hingga akhir. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.
Jika ada kesalahan dari kata maupun dari cara penyampaian materi kami, mohon